nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga kita masih dapat melanjutkan menghadiri kegiatan yang kita laksanakan pada pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita semua yang hadir di ruangan ini akan menjadi pengikut pengamal sunnah beliau sampai akhir hayat kita masing-masing. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 5 Kota Pagar Alam yang pada pagi hari ini sempat hadir dan menyaksikan kegiatan pada pagi hari ini beserta Wakil Kepala Sekolah, Staf Tata Usaha 1.4 Budaya Positif SMA Negeri 5 Kota Pagar Alam, Kamis 6 Juni 2024. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah Bapak Ibu yang hadirin semua, kita buka acara ini sama-sama dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Jel, dirijen langsung Jel. Buka dulu kalau. Guru Penggerak Angkatan 10 SMA 5 Kota Pagar Alam resmi dibuka. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kota Pagar Alam, yang terhormat Bapak Nugroho Siswanto, Pengawas SMA Negeri 5 Kota Pagar Alam, yang saya hormati rekan guru beserta staf PU SMA Negeri 5 Kota Pagar Alam yang sudah sempat hadir di kesempatan hari ini pada kegiatan diseminasi penimbasan modul 1.4 Budaya Positif. Saya Wiwi Sartika, CGP Angkatan 10 SMA Negeri 5 Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Di sini ada konsep budaya positif. Sebelumnya, apa kabar
kabarnya Bapak Ibu hari ini? Ya, kalau saya bilang hai, Bapak Ibu bilang halo ya. Kalau saya bilang halo, sebaliknya. Hai. Halo. Hai hai. Halo. Kita lanjutkan ya. Di sini konsep budaya positif ini ada mempelajari ada 8 subtema. Ada yang pertama itu perubahan paradigma baru, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima itu ada motivasi perilaku manusia, yang keenam ini ada posisi kontrol guru, yang ketujuh itu keyakinan kelas, yang terakhir ada segitiga restitusi. Ya, sambil saya nasihat. Ini ada budaya positif. Budaya positif di sekolah. Menurut Bapak Ibu, apa budaya positif? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya tidak bicara. Budaya positif itu menurut saya segala sesuatu yang baik yang bisa diterapkan di sekolah. Misal bersalam-salaman pagi, menaati aturan sekolah, masuk kelas dengan tepat waktu dan lain-lain. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Pras, kasih apus buat Bapak Pras. Ada lagi, satu lagi mungkin ya. Ya, Pak Yaspani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi menurut wabarakatuh. pendapat kami yang bersama dengan Pak Pras tadi, yaitu dalam budaya positif tentunya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut perilaku yang positif. Yang pertama tentang budaya senyum, salam, dan sapa, yang mana dilakukan wajib bagi siswa yang tentunya di waktu pertama masuk dan terakhir pulang. Itu merupakan bagaimana yang dikatakan dengan budaya senyum, sapa, salam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apus buat Pak Yaspani. Ya, amin. Di sini budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Benar kata Pak Pras dan Pak Yas tadi, budaya positif misalnya membudayakan senyum, sapa, salam, dan banyak lagi budaya positif. Budaya positif di sini itu biasanya budaya yang sudah ada di sekolah itu nantinya dikembangkan lagi untuk menjadi suatu kebiasaan nantinya. Jadi perubahan paradigma untuk membangun budaya yang positif itu sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu bertindak, berpikir dan mencipta dengan mereka mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin diartikan dengan kontrol, dan hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Di sini ada permainan sedikit. Silakan dibaca. Kelihatan Bapak Ibu dari belakang? Kelihatan? Ini ada permainan. Bisa dilihat di pojok kanan itu apa? Menggenggam. Ya. Di sini ketika Anda dan teman Anda, ini ada 2 orang, akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga.
Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Di sini saya meminta ada yang A, ada yang tim B. Ada yang bisa perwakilan yang A dan B. Ini ada yang terakhirnya, ini ada. Apakah Anda B membuka kepalan tangan? Mengapa? Alasannya? Nggak bisa ada yang perwakilan? Siapa yang mau mewakili? Ya, Pak Yaspani dengan Pak Pras. Ya, Pak Fauzi. Pak Fauzi tugasnya adalah tim A. Tim A itu Pak Fauzi misalnya ada minta kartu sorot bukan. Pak ini ini dibutuhkan sekuat tenaga Bapak dan Pak Yaspani tim B itu bagaimana caranya meminta untuk Pak Fauzi membuka kepalan tangannya. Ini ada di Pak Fauzi, terserah Bapak mau membuka atau menutup. Silakan bisa. Ya, Pak tutup. Ya. Silakan Pak. Mudah sekali ya. Betul Bapak. Ini ya. Ya Pak, di sini kan ada apa alasan Bapak membuka? Padahal tadi sudah dibicarakan itu sangat berharga buat Bapak. Mengapa Bapak membuka? Jadi alasannya ya karena transparan baik. Jadi sebenarnya isinya itu apa sebenarnya? Nah, kan transparansi artinya pihak B itu ingin tahu. Nah, itu kan bagi saya ya bukan apa-apa, transparansi. Ini itulah sebenarnya yang ya penting. Terima kasih, bisa duduk kembali Pak ya. Terima kasih Pak Fauzi dan Pak Yaspani. Di sini sebenarnya ada sama Pak Fauzi. Dia boleh membuka dan boleh menutup apa yang menurut dia tadi di genggaman tangannya tadi itu sangat berharga. Dan Pak Fauzi membuka genggaman tangannya, mungkin di sini selanjutnya. Nah, di sini ada Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat nantinya. Oleh sebab itu, pendidik hanya tugasnya itu menuntun. Ada yang bisa menuntun? Menurut Bapak Ibu menuntun? Mendampingi. Ya, mendampingi. Terus apa lagi? Mengarahkan. Ya, mengarahkan. Nih, tadi dari yang Pak Fauzi lakukan tadi, sebenarnya Pak Fauzi sudah memiliki kontrol diri di dalam diri Pak Fauzi. Di situ tadi ada kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan kita saat ini. Dalam hal ini, membuka dan menutup ini dalam konteksnya peserta didik. Bagaimana kalau peserta didik? Sekarang kita dulu ya. Pointer. Ini kelihatan jawabannya.
perhatikan di depan. Kita ice breaking dulu. Bisa dihitung dalam waktu 2 menit, bisa? Bisa. Silakan Bapak Ibu, kalau sudah menemukan jawabannya silakan boleh angkat tangan dan menjelaskan ke depan. Ini teka-teki Pak, silakan dihitung. Kalau yang sudah bisa silakan. Ya. Ibu Jelly. Ibu Jelly. Aku diem baik. 28. Ya, kasih aplaus sama Bu Jelly. Ada lagi yang lain? Berapa? 80. Ya, lagi coba lagi dihitung. 27. Ada lagi? 80, 27. Coba perhatikan gambarnya. 29. 29. Berapa? Berapa? 22. Berapa lagi? 39. Coba. 38. Ini jawabannya di bawah itu nggak kelihatan. Coba lihat. Ya, bisa. Ayamnya berapa ayam? 20. Coba yang jawab tadi berapa Bu Jelly tadi, silakan dijelaskan. Ayam 20. Ayamnya 1 ekor itu dihitung 20. Nah, kalau telur itu dihitung 3. Kalau pisang itu dihitung 6. Nah, kok udah mikir lewat? 4 telur. Oh iya, 4 telur. 4 itu. Kali. Ayam tadi ada 3, 60 berarti 1 ayam 20. Terus telur tadi ada 3. Telurnya Ada 4. Jadi lihat gambarnya itu berapa telurnya yang di 4, 24. Berarti tambah 4. Pisangnya berapa? 6. Jadi 20, 4 kali 6. Benar kan? Ya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Guru ekonomi, ayo guru ekonomi, Sudah, Bapak Ibu ya. Di sini ada. Halo. Hai. Halo. Masih semangat? Udah siang ya. Silakan sambil minum, nggak apa-apa Bu, Bapak Ibu. Nanti terakhir. Ini ada teori kontrol. Bisa ada yang bisa membacakan lewat belakang? Di belakang peserta kelihatan? Nah, ini ada teori kontrol dari William Glasser. Dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice teori, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Kalau ini menurut Bapak Ibu ilusi itu apa? Ilusi. Hayalan. Iya, hayalan. Yang lain ada lagi? Cita-cita. Ya. Ini ya, angan-angan, hayalan. Ilusi, ya ilusi guru
bisa mengontrol murid. Ya. Terus selanjutnya ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga itu ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak yang memaksa. Ya, benar Bapak, berarti kita sudah menjalankan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, Pak ya, karena tidak boleh Pak ya. Ini ada perubahan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Kelihatan Bapak Ibu dari belakang ini tulisannya ada. Masih kelihatan? Sangat jelas ya. Ini ada stimulus respon. Realitas kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrolnya itu realitas kebutuhan kita berbeda. Di sini maksudnya balik lagi tadi, pasti balik dari genggaman tangan tadi, pasti kita membuka dan menutup itu ada tujuannya. Itulah adalah teori kontrol kita berbeda. Jadi yang bisa mengontrol kita itu kita sendiri. Semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan di teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Gambaran yang berbeda, misalnya Ibu Riri melihat misalnya warna ini adalah warna biru, belum tentu yang lain itu melihat warna biru. Itulah adalah pandangan itu berbeda. Kita mencoba mengubah orang lain berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha, kalau teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia secara luas. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu stimulus respon. Kalau yang teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol kita. Kalau teori kontrol hanya ada yang bisa mengontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang ini saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, dan pemaksaan adalah pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan proses menciptakan pilihan-pilihan baru. Nanti ini ada hubungannya dengan nanti posisi kita sebagai seorang guru ya. Di sini ada model berpikir menang kalah, tetapi kalau teori kontrol ini adalah model berpikir menang-menang. Nah, sekarang apa yang terbayang oleh Bapak Ibu kalau mendengar kata disiplin? Bisa ada perwakilan? Ibu Tata bisa? Disiplin menurut Ibu Tata. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, disiplin itu adalah budaya suatu keharusan yang sudah disepakati bersama. Contohnya, yang sudah kita terapkan di sekolah kita ini. Datang ke sekolah atau KBM itu dimulai jam 7.30. Berarti siswa paling lambat jam 30 menit sebelum itu sudah harus ada di sekolah. Itu salah satu disiplin menurut saya yang sudah kita lakukan di SMA Negeri 5 Kota Pagar Alam. Terima kasih. Terima kasih Bu Tata. Kasih aplaus buat Bu Tata. Untuk selanjutnya satu lagi ya, makna disiplin ya Bapak Yasfani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dari kata disiplin ya, menurut maknanya sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawab. Jadi rasa disiplin itu mempunyai bagaimana rasa tanggung jawab kita terhadap aturan-aturan yang sudah berlaku. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yasfani. Ini adalah benar
ini Bapak tadi, apakah makna disiplin berasal dari bahasa Latin ya, bukan bahasa Latin yang berarti disiplin itu belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Ini adalah penulis ini. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, benar, berarti di sini kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kalau mendengar kata disiplin, apa yang ini? Kalau disiplin itu harus dipatuhi ya. Jadi menimbulkan misalnya anak-anak kalau tidak memakai baju misalnya silakan keliling lapangan misalnya. Itu membuat ketidaknyamanan bagi anak-anak. Di sini maksud dari ini ada nilai-nilai kebajikan. Ini ada menyangkut dengan kalau sekarang kita ini profil pelajar Pancasila. Ini ada apa nilai-nilai yang terkandung dalam profil Pancasila? Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya ada membuat siswa menjadi mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kalau di sekolah kita apa yang sudah berjalan? Sudah beriman, kreatif. Oke, aku tanggapi ya. Kalau sekolah kita ini yang jelas tuh beriman, ya. Beriman tuh pasti, tapi tidak tahu kalau di rumah kan. Sudah itu ya mandiri itu pasti ada kan. Tapi tidak 100%. Dan itu bernalar kritis itu ya tidak semuanya. Nah, itu ya. Nah, berkebinekaan global ini gue rasa belum ini. Ya belum ya, berhasil ya. Tapi kalau gotong royong kreatif itu lah banyak ada. Ya, terima kasih Pak Fauzi, kasih aplaus buat Pak Fauzi. Ya, ini di sekolah kita sudah mulai berjalan. Ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini kita sudah di kegiatan pesantren kilat, kita sudah menerapkan dari poin 1 beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada mandiri, anak didik kita bisa menyelesaikan misalnya tugas, itu sudah menjadi kemandirian bagi anak. Ada bernalar kritis. Bernalar kritis ini biasa dilakukan dalam literasi. Literasi itu adalah kegiatan yang bisa bernalar kritis. Ini berkebinekaan global. Global ini maksudnya berkebinekaan global ini mendunia. Jadi kalau misalnya dalam pembelajaran itu anak-anak misalnya presentasi itu sudah misalnya membuat bisa diajak anak itu untuk memakai misalnya dia membuat hasil diskusi itu sudah membuat PowerPoint atau bisa berupa laporan. Yang bergotong royong, kalau bergotong royong kita sudah biasa melakukan kemarin itu kita kegiatan ketahanan pangan Sumsel, terus kita ada bergotong royong dalam kebersihan sekolah. Ada juga kita kemarin itu mensukseskan kegiatan P5. Sekalian kemarin itu kita kegiatan bisa sambut dengan anak kelas 12 kemarin. Ya, kreatif ini bisa juga yang P5 itu. Kemarin kita membuat keset dari
pakaian bekas, ya, pemanfaatan pakaian bekas dan disulap menjadi hal yang bermanfaat. Ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Kalau motivasi ini selanjutnya ya, selanjutnya saja ya. Ini ada teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang terjadi akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ada motivasi anak kita ini, kalau diinikan anak itu ada motivasi eksternal. Apa eksternal, Bapak Ibu? Iya, benar, motivasi dari luar. Ini ada juga yang kedua sama, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan dapatkan apabila saya melakukan. Itu motivasi eksternal juga, dari luar. Motivasinya itu ingin mendapatkan imbalan. Yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah motivasi internal. Internal dari, berarti kalau internal dari dalam diri. Ini adalah nantinya tujuan dari disiplin positif, dari disiplin tadinya. Selanjutnya ya Bapak Ibu, ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bisa minum, silakan minum Bapak Ibu ya. Hukuman dalam pendidikan adalah tindakan yang diambil oleh guru atau pihak sekolah sebagai respon terhadap perilaku siswa yang melanggar aturan atau norma yang telah ditetapkan. Nah, kalau kita sebagai guru, selama Bapak Ibu melaksanakan kegiatan, apakah Bapak Ibu pernah melakukan yang poin hukuman? Bisa disampaikan? Siapa yang mau menyampaikan? Bu Jeli. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita guru seyogyanya kita menertibkan siswa dengan berbagai cara. Saya tidak setuju dengan kata-kata hukuman, Bu ya. Lebih tepatnya ke pendisiplinan siswa. Seperti saya pribadi sering ya, bahkan selama jadi guru banyaklah melakukan kedisiplinan siswa tersebut, tapi bukan bersifat fisik ya, lebih ke menertibkan siswa dengan cara memberikan mereka pembelajaran yang lebih tepatnya menertibkan tadi. Seperti misalnya jika dia tidak membuat PR, maka dia wajib mengumpulkan PR itu 2 kali lipat ya, mengerjakan PR itu 2 kali lipat. Misalnya kalau kita kasih tahu 10, dia mengerjakannya 20 seperti itu. Kemudian jika dia terlambat masuk ya, kita mendisiplinkannya dengan menyuruh membersihkan sampah-sampah yang ada di sekitar kelas. Ya itu saja, terima kasih untuk ini. Terima kasih buat Lucy, kasih atas buat Lucy. Untuk selanjutnya ya, tadi hukuman, yang kedua itu konsekuensi. Hasil atau akibat alami dari perilaku siswa yang dapat terjadi tanpa campur tangan guru. Ada yang bisa menjelaskan konsekuensi? Ada
ada, punya Yu bisa. Konsekuensi. Bismillahirrahmanirrahim. Konsekuensi adalah hasil atau akibat alami dari perilaku siswa yang dapat terjadi tanpa campur tangan guru. Jadi misalnya setiap apa yang dilakukan itu biasanya ada konsekuensinya. Jadi misal tidak apa, misalnya anak konsekuensinya apa, bisa disuruh membersihkan kelas, atau misalnya juga yang tidak piket setiap hari konsekuensinya apa, itu ada di kesepakatan kelas mereka masing-masing. Terima kasih Bu Nyayu, kasih apresiasi Bu Nyayu. Konsekuensi adalah hasil apa, akibat secara alami terjadi dengan sendirinya. Misalnya anak itu dia sudah tahu kalau misalnya berangkat dari rumah jam berapa, bakal misalnya kalau berangkat masuk jam 7.30, berangkat dari rumah jam 7.15, misalnya rumahnya jauh, itu akan terjadi terlambat. Yang ketiga itu restitusi. Dalam pendidikan adalah upaya untuk memperbaiki kerusakan atau kerugian yang telah disebabkan oleh perilaku siswa. Ini ada penjelasan selanjutnya. Tadi bisa dilihat perbedaannya ya. Ini ada 3, ada hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Dan restitusi merupakan pilihan. Tidak kalau hukuman tidak nyaman untuk murid atau untuk jangka waktu panjang. Yang konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Kalau restitusi ini menguatkan untuk anak dalam waktu jangka panjang. Ini ada, kalau hukuman ini pasti ada namanya korban ya. Korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti untuk peraturan yang sudah dilanggar tadi ya. Yang selanjutnya ini perilaku pasif agresif meningkat. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Masalah terpecahkan. Nanti kita akan membahas tentang restitusi, segitiga restitusi. Ini hubungannya nanti itu restitusi, segitiga restitusi. Selanjutnya kita lihat, ini ada contohnya Bapak Ibu. Biasa kita lakukan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengapa? Selanjutnya ya. Nanti ada semua penjelasannya mengapa itu termasuk hukuman ya. Itu nanti ada termasuk di posisi kontrol guru, nanti kita akan belajar selanjutnya. Ini ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, karena mungkin di sini dia sudah peraturan sekolah, jadi konsekuensi.
Di sini dihukum oleh penghargaan. Biasanya kita lakukan kadang-kadang saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Di sini maksudnya apa dihukum oleh penghargaan? Ada yang bisa membantu saya menjelaskan? Ya, silakan Bapak Pras. Terima kasih. Menurut saya dihukum oleh penghargaan adalah sebagai guru biasanya kita memberikan penghargaan misal anak-anak tersebut dalam ulangan mendapatkan nilai yang melebihi KKM atau nilai 90 kita berikan penghargaan. Itu merupakan sesuatu yang baik, tapi apabila penghargaan terus diberikan oleh seorang guru tersebut akan menjadikan anak tersebut menjadi anak yang tidak mandiri. Jadi seandainya dia ingin mengerjakan apa, harus tahu dulu apa yang harus didapatnya, baru dia bisa mengerjakan pekerjaan tersebut dengan baik. Kalau tidak ada penghargaan, maka dia tidak akan mengerjakan dengan baik. Terima kasih Pak Pras. Kasih aplaus buat Pak Pras. Yang dihukum oleh penghargaan. Maksudnya benar kata Pak Pras tadi, ketika anak mendapatkan misalnya, ketika kamu mendapat nilai 90 maka kamu akan diberi misalnya imbalan. Memang itu efektif untuk jangka pendek, cuma tidak efektif untuk jangka panjangnya. Dia anak itu melakukan sesuatu itu selalu mengharap imbalan. Penghargaan sama dengan menghukum. Penghargaan efektif jika ingin menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan tadi. Yang ketiga, jika mengharapkan penghargaan tidak mendapatkannya, maka akan timbul rasa kecewa. Penghargaan merusak hubungan karena menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Ini ada selanjutnya itu penghargaan mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Ini ada SDG.
kebutuhan dasar manusia. Kelihatan tidak Bapak Ibu di belakang? Kelihatan. Ya, ini ada kebutuhan ini adalah cinta, kasih, sayang ya. Terus ada kesenangan ya. Ada kesenangan, ada kebebasan, ada penguasaan ya. Kekuasaan atau power ya. Nah, di sini sambutannya itu kepada murid ya. Lanjut, ini ada, kita lihat ini ada kasus Ibu Ani ya. Ini ada Ibu Ani, seorang guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya si Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nak minta baik Agus ini. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Dilihat dari kebutuhan manusia tadi, kebutuhan dasar manusia. Ada yang bisa menyampaikan pendapat? Ibu Husla ini bisa? Oke, terima kasih Ibu Wiwit. Menurut saya, apabila saya menjadi Ibu Ani, yang saya lakukan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Agus adalah saya akan memanggil Agus untuk berbincang-bincang, menggali, membicarakan masalah yang tengah terjadi di kelasnya karena perbuatan Agus. Maka dari situ saya akan berbicara supaya Agus sendiri yang mengemukakan mengapa dia melakukan hal tersebut, apa alasannya. Jadi saya cuma menggali saja Agus tersebut yang membuka dirinya untuk berbicara sendiri mengapa dia melakukan, sehingga dari situ saya sebagai Ibu Ani pun akan membimbing Agus untuk menuntunnya, membicarakan kalau memang hal itu dilakukan tidak baik, Agus harus mencari solusinya. Bagaimana supaya hal itu tidak terjadi lagi. Jadi menurut saya alasan Agus melakukan hal tersebut terkait dengan kebutuhan dasar tadi, mungkin penghargaan ya. Mungkin termasuk penghargaan. Dia hanya ingin meminta perhatian dari teman-temannya. Iya. Terima kasih Bu Desi. Terima kasih Agus kepada Bu Desi. Di sini kelihatan dari belakang. Kelihatan Bapak Ibu? Ya, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya benar kata Bu Desi tadi, mencari tahu dulu apa alasan si Agus ini yang sering meminta makanan dengan teman-temannya. Apabila di sini misalnya ini ada, apabila jawaban Agus karena lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, maka kebutuhan yang diperlukan Agus itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup ya. Karena dia merasa lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal. Yang kedua, apabila Agus karena senang temannya jadi memperhatikan dia, adalah tadi kebutuhan ingin dicinta kasih sayang ya. Yang ketiga, apabila Agus itu merasa
merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Itu adalah penguasaan, power tadi ya, pengakuan atas kemampuan. Yang selanjutnya apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawa oleh ibunya, kebutuhan adalah kebebasan yang diinginkan oleh Agus, kebutuhan akan pilihan ya. Untuk selanjutnya apabila jawaban Agus karena iseng menikmati apresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, itu adalah kebutuhan kesenangan. Jadi benar kata Bu Desi tadi, kita harus dalam penyelesaian masalah itu kita tidak bisa menyelesaikannya secara kalau belum tahu alasannya, karena kebutuhan dasar manusia inilah yang menjadi faktor penyebabnya anak itu sering melakukan tindakan yang kadang-kadang bisa merugikan orang lain. Nah, ini adalah posisi kontrol. Ada penghukum. Ini di posisi kontrol ini kita sebagai guru ya Bapak Ibu ya. Di sini ada posisi penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada pemantau, ada sebagai teman, dan ada sebagai manajer. Menurut Bapak Ibu, bisakah Bapak Ibu menyampaikan menurut pandangan Bapak Ibu dari 5 ini yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan? Siapa yang bisa mewakili? Ya, Pak Pras. Baiklah, menurut saya, kalau saya sendiri dulu sering melakukan yang pertama penghukum, membuat rasa bersalah. Tapi setelah melihat modul ini tadi, saya rasa 5 posisi kontrol guru itu yang paling baik adalah manajer, karena di sana guru menuntut siswa dan paling tidak guru itu menjadi pemantau baik siswa, dan guru tidak boleh menjadi posisi kontrol di penghukum, pembuat rasa bersalah dan teman, karena kalau penghukum tadi akibatnya akan lama, pembuat rasa bersalah tadi juga sama, siswa akan teringat terus, dan kalau guru sebagai teman dengan siswa itu juga berbahaya karena siswa nanti tidak ada rasa empati lagi terhadap guru tersebut. Terima kasih. Terima kasih Pak Pras, kasih aplaus buat Pak Pras. Selanjutnya kelihatan Bapak Ibu sudah kabur ya, ya Pak. Ya. Ini coba saya baca lewat sini. Benar kata Pak Pras tadi, adalah penghukum. Kita tahu kalau penghukum itu ada tindakan fisik ya yang kita berikan kepada siswa. Yang kedua pembuat rasa bersalah, yang belum foto kardus dan pemantau dan manajer. Yang terbaik itu adalah kita sebagai guru adalah posisi manajer. Di sini ada pernyataan yang biasa kita lakukan. Apakah ini termasuk sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah? Ini ada. Kalau ketika kita mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, itu adalah pembuat orang menjadi rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu adalah kata-kata penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Ini ada bujukannya kepada anak. Itu adalah posisi teman. Yang selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini adalah kita sebagai guru itu sebagai pemantau. Yang selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu adalah sebagai manajer, nantinya akan diberikan solusi-solusi dari permasalahannya. Kamu selalu yang paling terakhir
akhir. Nah, ini kata-kata untuk penghukum ya. Selanjutnya, ini ada keyakinan kelas. Biasanya kita di sekolah itu ada peraturan sekolah ya, Bapak Ibu ya. Apakah ini yang wali kelas sudah menerapkan keyakinan kelas? Sudah. Ini ada budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kalau dulu itu kita biasa menyebut peraturan kelas ya. Kalau peraturan kelas itu rasanya kalau peraturan itu agak gimana ya, harus ditaati ya. Ini ada keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini ada alasannya Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini adalah untuk mendukung edukasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan tadi. Ini ada prosedur dalam pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ini ada kemarin sudah mempersilahkan warga sekolah di kelas mencatat semua masukan-masukan murid, susunan keyakinan kelas di kelas, tinjau kembali, tinjau ulang setelah keyakinan dibuat dan meninjau ulang dan menyetujui menandatangani keyakinan sekolah, ditempelkan di sekolah. Ini adalah kegiatan kemarin itu, kegiatan membuat keyakinan kelas 11 IPA. Ini ada selanjutnya, ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah restitusi. Ciri-cirinya ada 9 ciri-ciri restitusi. 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi ini menuntun melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar tadi. Kita menggali kebutuhan dasar anak tadi, baru kita bisa mencari pemecahan masalahnya. Yang keenam ini restitusi diri. Cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada keterbukaan tindakan. Dan restitusi ini fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ada gambar segitiga restitusi. Ini ada yang pertama itu kita kalau melakukan segitiga restitusi itu adalah yang pertama melakukan menstabilkan identitas. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Yang keempat ini menanyakan keyakinan. Bisa dibaca Bapak Ibu ya. Berbuat salah itu hal yang manusia. Nah ini contohnya menstabilkan identitas. Nanti ada videonya untuk prakteknya. Ini untuk yang bagian menstabilkan identitas. Guru berkata ketika memanggil seorang murid, misalnya ada murid yang terlambat datang, ini
yang pertanyaan pertama untuk menstabilkan identitas kan. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat kesalahan. Ini kata-kata yang untuk menstabilkan identitas. Ini adalah cara untuk kita menggali permasalahan anak, untuk anak bisa mengungkapkan apa permasalahannya. Nah, ini ada selanjutnya, itu adalah validasi tindakan yang salah. Di sini membantu murid mengenali basic kebutuhan yang dipenuhinya. Ini ada contoh kata-kata gurunya. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan, misalnya mengapa kamu terlambat datang hari ini. Apa yang penting bagi kamu? Ini adalah kata-katanya. Yang selanjutnya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk dapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Ini adalah contoh kata-kata validasi tindakan yang salah. Nah, ini yang terakhir, ini ada menanyakan keyakinan. Ini adalah hal yang terakhir dari kegiatan segitiga restitusi tadi ya. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Nah, ini dari keyakinan kelas yang sudah dibuat di masing-masing kelas tadi. Misalnya anak melakukan kesalahan, kita lihat apa yang sudah kamu langgar dari keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan, keyakinan apa yang telah disepakati. Kelas yang ideal seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Ini hasil prakteknya kemarin. Itu siapa lah yang megang kamera? Aku gatel aku. Siapa yang megang kameranya? Tremor. Gedegetan deh. Menstabilkan video itu.
Ya bocor. Sekarang refleksi. Saya meminta Bapak Ibu untuk 2 orang perwakilan untuk menyampaikan refleksi dari kegiatan kita hari ini, dari materi pada hari ini. Silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan refleksinya pada hari ini. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Wiwit. Saya akan memberikan refleksi atas
antara yang Ibu sampaikan hari ini mengenai diseminasi disiplin positif. Menurut saya apa yang telah Ibu sampaikan sudah sangat baik, sudah sangat memberikan informasi kepada kami semua, sehingga kami menjadi lebih tahu bagaimana menerapkan disiplin positif atau budaya positif di lingkungan sekolah, terutama terhadap siswa. Ternyata menghukum, memberi penghargaan itu bukan sesuatu yang mutlak untuk menjadikan siswa mempunyai perilaku atau karakter yang lebih baik. Jadi melalui informasi yang telah Ibu sampaikan, alhamdulillah kami sudah lebih paham untuk menerapkan. Semoga kami bisa menerapkannya dalam kehidupan pembelajaran di sekolah ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Desi. Kasih aplaus buat Bapak Ibu yang sudah diberikan oleh Ibu Desi. Satu lagi Bapak Ibu, siapa yang mau memberikan refleksi? Ibu Lucy bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiwit atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk refleksi hari ini atas paparan seminar budidaya positif yang dipaparkan oleh Bu Wiwit sebagai CDP Angkatan 11. Itu sangat menginspirasi sekali. Informasi-informasi yang disampaikan yang diberikan kepada kami seperti hukuman, restitusi, itu baru tahu dan baru paham ya. Sebenarnya itu sudah kita lalui dan kita pahami, tapi lebih paham lagi setelah Ibu Wiwit menyampaikan seminar budidaya positif ini. Jadi kami kedepannya dari hasil seminar ini akan lebih membedakan mana hukuman, mana restitusi, mana konsekuensi untuk anak didik kita di SMA Negeri 5 Pagaralam. Terima kasih Bu Wiwit untuk seminarnya pada hari ini. Bisa satu lagi Bu Riri mungkin menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penyampaian Ibu Wiwit Sartika pada seminar budaya positif aksi nyata modul 1.4 ini sangat memberikan informasi yang terbaik, sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Desi, Herlincio, dan Ibu Lucy. Kami menjadi lebih tahu cara untuk melakukan budaya positif di sekolah, termasuk di dalamnya itu cara mendisiplinkan siswa dan mengontrol siswa. Dan dari ilustrasi yang Ibu Wiwit sampaikan tadi membuat kami lebih memahami, lebih mudah untuk paham cara-cara yang bagus untuk digunakan akan digunakan dalam menerapkan budaya positif di sekolah ini. Semoga kedepannya kami dapat menerapkan kepada siswa, bukan hanya Ibu Wiwit, tapi kami semua sebagai peserta hari ini. Kepada Ibu Wiwit kami ucapkan terima kasih atas informasinya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk ketiga guru hebat kita. Terima kasih. Terima kasih. Materi hari ini sudah selesai disampaikan semua. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih kepada Pak Iwan selaku Pak Hoirunsa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kota Pagar Alam. Pada hari ini saya telah menyampaikan pengimbasan aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Semoga kita bisa menjadi sebagai di posisi kontrol sebagai seorang manajer untuk kedepannya, dan kita bisa menerapkan segitiga restitusi dalam kehidupan di sekolah, terutama dalam memunculkan solusi-solusi terbaik untuk siswa-siswa kita di SMA Negeri 5. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11 MIPA. Nama saya Lita Lestari Laudia. Nama saya Merlita Febi Aulia. Nama saya Aisyah. Nama saya Kindi Leon Agus. Sangat bahagia sekali. Sangat senang sekali. Sangat seru sekali. Sangat bersemangat sekali. Sangat penting. Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab lebih baik. Karena membuat kita saling menghormati dan menghargai orang lain. Karena membuat kita menjadi lebih disiplin. Membuat kita menjadi lebih baik.